Halo semua. Di dalam Matius 2 ayat 1-12 diceritakan bahwa setelah Yesus dilahirkan, ada orang-orang Majus yang datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, pada video ini kita akan membahas siapa sih sebenarnya orang-orang Majus ini. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu Matius 2 ayat 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kata Majus yang digunakan di dalam Matius 2 ayat 1, di dalam teks aslinya adalah magoi. Di dalam Matius 2 ayat 7 adalah magous. Dan di dalam Matius 2 ayat 16 adalah magon dengan omega. Magoi, magous, dan magon dengan omega adalah bentuk jamak dari magos. Kata magoi digunakan apabila nominatif, yang arti sederhananya adalah subjek dari sebuah kata kerja. Kata magous digunakan apabila akusatif, yang arti sederhananya adalah objek langsung dari sebuah kata kerja. Kata magon dengan omega digunakan apabila genitif, yang arti sederhananya adalah pemilik atau sumber dari subjek atau objek. Namun yang jarang orang tahu adalah selain di dalam Matius 2, kata magos juga digunakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 dan 8. Kisah Para Rasul 13 ayat 6 menggunakan kata magon dengan omikron, yang artinya kata benda tunggal, akusatif atau objek langsung. Dan Kisah Para Rasul 13 ayat 8 menggunakan kata magos, yang artinya kata benda tunggal, nominatif atau subjek. Jadi, pada dasarnya kata magos yang digunakan di dalam Kisah Para Rasul sama dengan yang digunakan di dalam Matius. Hanya saja di dalam Kisah Para Rasul tunggal, sedangkan di dalam Matius jamak. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 5-13. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman dewata di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ, mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang magon dan nabi palsu. Di sini, magon diterjemahkan menjadi tukang sihir. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas.
Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Dewata. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, magos atau tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Selama beberapa hari, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi, Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi, di dalam Kisah Para Rasul 13, kata magos diterjemahkan menjadi tukang sihir. Nah, jika teman-teman perhatikan kata majus yang ada di dalam Matius, di situ kata majus tidak menggunakan huruf besar, yang artinya kata majus di situ bukan nama, melainkan kata benda. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kata magic yang ada di dalam bahasa Inggris sekarang ini berasal dari kata Yunani magos. Paham ya? Nah, kalau teman-teman merasa bahwa kata majus diterjemahkan menjadi tukang sihir terlalu mengerikan atau terlalu berkonotasi negatif, kita bisa menggunakan kata pesulap sebagai gantinya. Tetapi, kita jangan melihat pesulap dengan perspektif zaman sekarang. Pada zaman dulu, ilmu pengetahuan tidak terlalu tersegmen seperti sekarang ini. Contohnya, jika kita mencampur kola dengan susu, maka campuran itu akan berubah dan terjadi pengendapan. Zaman sekarang, kita berkata bahwa itu adalah reaksi kimia. Kita bisa menjelaskan bahwa H3PO4 atau asam fosfat yang ada di dalam kola bereaksi dengan kalsium yang ada di dalam susu, sehingga menjadi kalsium fosfat dan gas hidrogen. Tetapi, orang-orang zaman dulu yang belum paham kimia akan berkata bahwa itu adalah sihir. Jadi, yang disebut pesulap pada zaman dulu bisa dikatakan adalah orang pintar atau orang bijak. Pada zaman dulu, seseorang yang mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain dalam hal negatif maupun dalam hal positif disebut pesulap, termasuk ahli kimia, ahli biologi, ahli fisika, ahli astronomi, guru, dokter, psikologi, penafsir mimpi, tukang ramal, nabi, penyihir, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, kata magos yang digunakan di dalam bahasa Yunani berasal dari kata magi di Persia kuno. Magi adalah sebuah kasta yang setingkat imam di dalam agama Zoroaster. Hal ini kita ketahui dari kitab suci agama Zoroaster yang disebut Yasna. Nah, saya sudah membuat video yang menjelaskan tentang agama Zoroaster. Jadi, pada video ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Zoroaster adalah agama monoteis yang menyembah Tuhan yang bernama Ahura Mazda. Di dalam agama Zoroaster ada nubuat tentang datangnya Saoshyant. Secara literal, Saoshyant artinya adalah seseorang yang membawa manfaat. Menurut agama Zoroaster, Saoshyant adalah penyelamat dunia yang final. Dia akan lahir dari seorang perawan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Kemudian, Saoshyant dan Ahura Mazda akan mempersembahkan kurban supaya semua manusia hidup abadi. Nah, sekarang ini kita tidak terlalu mengenal agama Zoroaster. Tetapi, zaman dulu agama Zoroaster adalah agama mayoritas di Persia dan menyebar ke seluruh dunia. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman dulu, agama itu juga belum tentu disebut Zoroaster. Contohnya, salah satu kelompok penganut Zoroaster yang masih ada sekarang ini disebut Parsi di India. Jadi, ada kemungkinan orang-orang Farisi yang dimaksud di Alkitab adalah orang Yahudi penganut Zoroaster. Dan ada kemungkinan orang-orang Majus yang dimaksud oleh Matius
adalah para imam atau petinggi Zoroaster. Nah, kita sering mendengar bahwa orang Majus yang datang ada 3 orang. Tetapi, sebenarnya Alkitab tidak menyebut jumlah mereka. Jumlah orang Majus ini sering disebut 3 karena asumsi berdasarkan jenis hadiah yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sedangkan, menurut tradisi gereja timur, jumlah mereka adalah 12. Kalau kita lihat dari hadiah yang mereka bawa, sudah pasti mereka adalah orang-orang kaya. Namun, ada beberapa yang menafsirkan bahwa mereka adalah raja-raja karena nubuat yang ada di dalam Yesaya 60 ayat 1-6. Yuk kita baca bersama-sama Yesaya 60 ayat 1-6. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Yahweh. Jadi, ada kemungkinan juga orang-orang Majus itu adalah para raja dari negara-negara yang berada di sebelah timur Israel. Ini termasuk India, China, dan Indonesia. Nah, jadi ada 3 kemungkinan siapa orang-orang Majus itu. Yang pertama, mereka adalah para pesulap atau orang-orang pintar. Yang kedua, mereka adalah para imam agama Zoroaster. Yang ketiga, mereka adalah para raja. Menurut teman-teman, yang mana yang lebih masuk akal? Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman pada kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Sang Penguasa beserta kita.